Nah, ini alun-alun Surawisesa ya. Inilah alun-alun di zaman dulu ya. Jangan bandingkan dengan zaman sekarang teman-teman ya. Abu dari jasad Putri Diah Pitaloka ya, putri dari kerajaan Pajajaran, Sunda Pajajaran yang gugur di Majapahit di perang Bubat ketika perang antara kerajaan Pajajaran, Sunda Pajajaran dengan kerajaan Majapahit ya. Sehingga pernikahan antara Putri Pajajaran dengan Raja Hayam Wuruk ya gagal ya karena Mahapatih Gajah Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan channel Trigona Indonesia TV. Apa kabar? Semoga Anda semua ada dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Hari ini ya, menjelang siang hari, saya masih berada di Kecamatan Kawali ya, Kabupaten Ciamis. Kali ini saya ingin mengunjungi atau jalan-jalan ke sebuah situs ya, situs bersejarah, namanya Situs Astana Gede ya. Ini posisinya tidak jauh dari kota Kawali ya, kota Kecamatan Kawali. Merupakan tempat yang erat kaitannya dengan sejarah Pajajaran, sejarah Galuh, Sunda Galuh ya, di masa lalu, ratusan tahun yang lalu. Kita akan jalan-jalan ke Situs Astana Gede Kawali. Ada apa saja di sana? Yuk ikuti jalan-jalan di hari ini. Nah teman-teman, kita sudah hampir tiba ya, hampir sampai di Situs Astana Gede Kawali ya. Jadi tidak jauh dari alun-alun Kawali teman-teman ya. Kita bisa berkunjung ke sini ya. Jalannya bagus ya, hot mix. Nah ini dia di depan kita ya. Katanya ada sebuah lapangan. Nah ini dia ya, tuh ya, sebuah lapangan bola. Dan di sebelah kirinya ya, itu adalah Situs Astana Gede Kawali. Kita akan ke sana teman-teman ya. Ya teman-teman, saya sudah sampai di Situs Astana Gede Kawali teman-teman ya. Tuh ini dia ya, Situs Astana Gede Kawali ya, yang terletak di Dusun Indrayasa ya, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Kita akan masuk ya, menelusuri Situs Astana Gede ya, ada apa saja di dalam. Dan ini suasana pagi teman-teman ya. Tuh di depannya ada lapangan bola, tuh teman-teman ya, lapangan bola. Dan terlihat anak-anak sekolah SMA ini kayaknya ya, SMA Negeri Kawali sepertinya nih, sedang berolahraga ya. Kita coba untuk masuk ke Situs Astana Gede Kawali.
Dan ini ada rundayan Raja-Raja Galuh ya. Jadi situs ini adalah situs dari peninggalan kerajaan Sunda Galuh ya, sekitar abad ke-14 kalau nggak salah ya. Dan ini silsilahnya dari raja-raja Sunda Pajajaran ya, Sunda Galuh ya. Tuh teman-teman ya, kita akan masuk. Dan situs Astana Gede Kawali ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ya. Tuh, ini berbagai prasasti yang ada di situs Astana Gede. Ada prasasti Kawali 1 sampai Kawali 6 ya teman-teman ya. Kita akan coba masuk untuk beli tiket dulu ya. Oh, ini suasananya cukup ramai karena banyak anak sekolah ya. Dan tapi suasana udaranya terasa sejuk segar teman-teman ya. Pohon-pohonnya wah, berusia ratusan tahun sepertinya teman-teman ya, karena gede-gede ya, rimbun ya, rindang, dan bikin teduh teman-teman ya. Luar biasa ya. Wow tuh. Wah. Nah, selamat datang di situs Astana Gede Kawali di Desa Kawali, Kabupaten Ciamis. Kita akan beli tiket dulu teman-teman ya. Nih. Tuh. 100 ya teman-teman ya. Sama seperti tiket situs Karangkamulian 6.500. Kita akan masuk ya. Oh, inilah situs Astana Gede Kawali. Oh, itu ada blessing. Suasananya sama seperti situs Ciungwana Karangkamulian ya. Dan ini peta lokasinya teman-teman ya. Di sini ada prasasti Kawali 1 sampai Kawali 6. Kemudian juga ada makam Adipati Singakala, teman-teman ya. Kenapa disebut PSGC itu ada Laskar Singakala, Singacala, karena itu adalah nama Prabu Singakala ya, raja dari kerajaan Sunda Galuh ya. Kita akan masuk ya. Jadi sekali lagi, ini situs Astana Gede ini merupakan situs dari kerajaan Sunda Galuh ya, abad ke-14, dimana di sini ya juga terdapat Prabu Lingga Buana, kemudian juga Wastu Kencana ya, dan juga Prameswari ya, dan Putri Diah Pitaloka teman-teman ya. Juga ada tempat penobatan raja-raja Sunda ya. Di antaranya ada Prabu Siliwangi teman-teman ya. Wow, dan ini sekali lagi terletak di Dusun Indrayasa ya. Wah, ini lihat pohonnya gede-gede teman-teman ya. Tuh ya, Indrayasa ya, dan luasnya ada sekitar 5 hektar teman-teman ya. 5 hektar. Nih, ada berbagai petunjuk ya. Ini batu prasasti 1, 2, 3, 1, 2, dan 6. Batu Panglinggih Korsi, batu tapak prasasti ya. Coba kita lihat. Oh, ini. Ini teman-teman ya. Prasasti 1, tempat penobatan. Wah, ini dia teman-teman ya. Tempat penobatan raja-raja Galuh, teman-teman ya. Seperti ini ya. Di antaranya di sini yang dinobatkan adalah Prabu Siliwangi katanya teman-teman ya. Tuh. Wah, batu-batu teman-teman ya. Tempat penobatan ya raja-raja Sunda Galuh di Kawali. Raja yang terakhir dinobatkan di batu ini adalah Prabu Siliwangi. Oh, benar ya. Yang menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan
pada tahun 1482. Ini prasasti apa nih? Prasasti ke-6, aksara Sunda sepertinya nih ya, atau aksara apa ya tuh. Jadi tulisannya ini peninggalan dari yang Atisti, dari rasa yang ada yang menghuni kota ini. Jangan berjudi, bisa sengsara. Ya. Pesannya, jangan berjudi, bisa sengsara. Tuh. Kita lanjut ke sini. Ya, teman-teman. Ini prasasti ke-1 ya. Tuh. Prasasti yang Kawali 1. Artinya ini yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia Prabu Raja Wastu ya, yang bertata di kota Kawali, memperindah keraton Surawisesa ya, membuat parit sekeliling kota, mensejahterakan seluruh negeri ya. Semoga ada yang kemudian membiasakan berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia ya. Hanya di ponah-ponah, hanya di cawa apa ya tuh, jangan dirintangi, janganlah diganggu, yang memotong akan hancur, yang menginjak akan rubuh tuh ya. Jadi ini arti dari tulisan di prasasti Kawali yang pertama ini. Jadi ini luasnya ada sekitar 5 hektar teman-teman ya. Ada orang juga nih di dalam. Tuh, ini apa ya? Ini makam Adipati Singakala. Ini teman-teman ya. Ada orang. Jadi ini makam Adipati Singakala, utusan dari Cirebon yang menyebarkan agama Islam di wilayah ini, di Kerajaan Galuh ya, namanya Adipati Singakala. Yang ini yang kemudian menjadi nama dari Laskar Singakala teman-teman ya. Dan di sana ada yang lagi berziarah teman-teman ya. Kita ke sini aja nih, ke sini, ke alun-alun Surawisesa ya. Jadi ini dulunya adalah kota teman-teman ya. Tuh, ada alun-alun Surawisesa dan mata air Cikawali. Mata air Cikawali ya. Aduh. Nah ini mata air Cikawali. Aduh. Kadal. Nah, ini tadi ada petunjuknya ke alun-alun teman-teman ya. Alun-alun Surawisesa, alun-alun Kawali zaman dulu kerajaan, tapi juga ada juga petunjuk ke mata air Cikawali. Monyet, sepertinya monyet. Ini teman-teman ya. Ya. Di sebelah mana ya mata air Cikawalinya? Burung apa monyet ya? Sepertinya burung, itu bukan monyet. Kalau nggak salah monyet mah ada di ini alun-alun Surawisesa ya. Inilah alun-alun di zaman dulu ya, jangan bandingkan dengan zaman sekarang teman-teman ya. Tuh, alun-alun Surawisesa ya. Seperti ini ya tuh. Tuh nih alun-alun Surawisesa ya. Jadi alun-alun itu zaman dulu juga sudah ada teman-teman ya, tapi tentu saja berbeda dengan kondisi saat ini ya. Tuh ya, ini sepertinya dulunya ini lapangan luas teman-teman ya, tapi sekarang sudah banyak pohon-pohon sehingga tersisalah
bukti peninggalan alun-alun Surawisesa kerajaan Sunda Galuh ya, Kawali. Lucu ya. Dan di sini banyak pohon-pohon tanaman keras teman-teman ya. Di area 5 hektar ini banyak tanaman-tanaman keras ya. Tuh, seperti ada mahoni ke mata air Cikawali. Ada orang ya dari alun-alun Surawisesa. Kita coba untuk melihat mata air Cikawali teman-teman ya. Aduh, tuh simpulnya. Mana tukang? Aduh. Di mana Pak mata air Cikawali teh? Oh, teras. Oh. Paling 50 meter deh. Oh, naon. Masih kene aya caina teh, Pak? Aya mengrada orot aya. Oh. Musim-musim halodo. Oh, naon. Can leres ieu hujanna masih kene. Ya kene. Oh. Kali itu teh sawah, Pak? Itu mah sawah. Oh. Gimana gue di cai mah ka dieu deui. Ka dieu deui. Teu aya jalan muter terus deui. Mana tuh. Nuhun, Pak. Di depan kita sepertinya tempat yang dimaksud, yakni sumber air Cikawali teman-teman ya. Katanya agak-agak surut kalau musim kemarau ya, kata juru pelihara tadi teman-teman. Oh, ini dia teman-teman ya. Oh, di dalam tuh. Nah, ini ada sungai, parit kecil teman-teman ya, dan airnya kering ya. Dan ke sana tuh ke kampung, perkampungan teman-teman tuh ya. Jadi di sini sumber mata airnya itu di batas di ujung tuh. Wah, ini akar sampai nembus ke tembok teman-teman. Nah, inilah dia tempat mata air Cikawali ya, Cikawali. Ini adalah tempat mandi keluarga keraton dari kerajaan Sunda Galuh teman-teman ya. Tuh, wih, ya Allah. Aduh, wah, harus hati-hati. Tuh, oh, ini dia teman-teman. Tuh ya. Jadi ini nanti tersembunyi ya, tersembunyi tempatnya tuh. Wow, kita coba turun. Wah, kadal. Oh, itu dia airnya teman-teman ya. Inilah tempat mandi zaman dulu ya, abad ke-14 ya, ratusan tahun yang lalu. Tempat mandi para anggota kerajaan ya. Tuh ya, seperti ini teman-teman ya. Kita coba masuk. Wow, ya, di posisinya di ujung ya, di ujung dari Astana Gede ini ya. Dan di bawah teman-teman tuh, oh, ada ikannya, di pelakan ikan ternyata. Oh ya, kondisi airnya seperti ini teman-teman ya. Oh, tuh ya, inilah tempat mandi anggota kerajaan Sunda Galuh ya, di abad ke-15, 14-15 ya. Ini seperti ini, dan airnya surut teman-teman karena musim kemarau, sudah lama tidak turun hujan. Dan ini di pelakan ikan mas teman-teman ya. Tuh ya, berbeda dengan tempat pemandian sumber mata air yang ada di situs Ciung Wanara. Airnya terus mengalir berupa mata air. Kalau di sini bentuknya ini ya, seperti kolam ya, seperti kolam atau sumur sepertinya nih. Tuh, wow. Ini ada pesanggerahan ya, ada pesanggerahan. Kita coba ke sini.
Aduh, ini udaranya teman-teman, seger bener udaranya ya. Aduh, hembusannya nih terasa banget. Oh, ada petugas lagi bersih-bersih di tempat pesanggerahan. Wah, luas juga nih teman-teman, pesanggerahan. Ini teh pesanggerahannya, Kang. Oh, iya teman-teman ya. Nih yang masih dengan pesanggerahan tuh ini teman-teman ya. Wah, luar biasa. Namanya dinten Sabtu rame, Kang? Tapi Sabtu Minggu. Oh, mohon. Ka dieu teh ka dusun naon, Kang? Itu mah ka Ciakar. Ciakar. Ciakar sanes kawali sanes. Terus pinten desa? Oh, Cipaku. Oh, ke sana ke Ciakar. Perbatasan ieu Cibulan. Oh, itu teh ka Ciakar. Oh, nuhun. Nuhun, Kang. Di dia mah aya monyetan, Kang. Aya di payun tuh. Oh, aya. Aya Aya tan suara rame ieu manuk ieu mah. kalong eta mah. Oh, kalong. Oh. Janten aya monyet mung di palih payun. Oh, di payun biasana mah. Oh. Terus mah di dieu mah da kalong ieu nama. Beuseur nama. Mohon. Ai monyetna teu galak. Santai. Milih aya ieu soalnya burangan. Kudu dikitukeun 100 sieun ieu. Oh, nuhun. Tapi insyaallah da moal gara di laluhur keneh kiwari mah. Sok dinten naon aya ramena, rada rame-rame. Rame biasa minggon. Minggon. Liburan. Oh, sabaraha hektar itu, Kang? Kirang langkung hektar. 5 hektar. Oh. Dinas pangintennya? Abi langsung di BPK BPKT Jawa Barat Balai Pelestarian. oh mohonnya di Jawa Barat nya berjul pelihara di itu gitu non teh Karang Kamulian kan di Jawa Barat mohonnya. Nah ini kita masuk ke makam dari Adipati Singacala ya, penyebar kerajaan Islam di wilayah Kerajaan Galuh yang merupakan utusan dari kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah makamnya teman-teman ya. Oh ini ya. Ada di bawah ini, di bawah pohon yang besar ini. Oh ini, oh dulu ini setan. Ah. Dan sebelah sininya masih ada apa namanya tadi prasasti ya, prasastinya ada 6 prasasti kawalinya, dan ini prasasti yang ke berapa nih, prasasti yang ke 5 apa ya. Nah ini prasasti yang ke-5 teman-teman ya. Oh telapak kaki ya, batu tapak ya, terdapat 45 kotak beserta puluhan titik-titik lubang ya, berfungsi sebagai media palintangan ya. Telapak kaki dan tangan milik dari Prabu Niskala Wastu Kancana teman-teman ya. Dan inilah telapak kaki serta tangannya teman-teman ya. Wah bisa seperti ini ya. Ya tuh. Jadi kita sulit membayangkannya ya, di ratusan tahun yang lalu ya Prabu Niskala Wastu Kancana bisa memberi tanda telapak kaki dan juga tangan di batu ini ya, di prasasti ke-5 ya, prasasti Kawali 5 ya, di situs Astana Gede, bukti peninggalannya teman-teman ya. Wah luar biasa ya. Nah, ini ada batu pajandaan, batu pangentengan, dan batu panyandungan teman-teman ya. Kita coba ke sini. Ini batu makam Pangersa Usman ya, penyebar agama Islam. Juga ini dari utusan Kesultanan Cirebon ya, penyebar agama Islam di Kerajaan Galuh. Tuh wah ya, ini panjang ya Ata ya. Tuh batunya ada di sebelah sana, ini juga ada, atau mungkin di sana itu ya makamnya yang itu teman-teman ya.
Jadi ini makam Pangeran Usman ya, juga penyebar agama Islam di Kerajaan Galuh dulu. Dan inilah yang disebut dengan batu Panyandaan, teman-teman ya. Tuh. Wah. Batu Panyandaan. Tuh, batu Panyandaan. Nah, ini adalah makam ya dari Abu Jasad ya, Prameswari ya, istri dari Prabu Linggabuana yang gugur di perang Bubat bersama suami dan putri Dyah Pitaloka. Dan yang ini teman-teman adalah batu Panyandungan ya, tempat disemayamkannya Abu Jasad dari Prabu Linggabuana ya, yang perang di Pelagan Bubat ya. Ini terjadi pada tanggal perangnya itu 14 September 1357. Perang Bubat di Majapahit, teman-teman ya. Jadi perang Bubat ini sangat melegenda, teman-teman ya. Perang antara kerajaan Majapahit Jawa Timur ya, Mojokerto, dengan pasukan Prabu Linggabuana yang membawa putri Dyah Pitaloka serta permaisurinya untuk dinikahkan dengan Raja Hayam Wuruk. Tapi oleh Mahapati Gajah Mada, rombongan dari Raja Sunda Galuh ini malah diserang dan terjadi belah pertempuran ya. Gugur Raja Sunda, juga permaisuri dan putri Dyah Pitaloka bunuh diri. Jasadnya dimakamkan di sini, teman-teman, tadi ya, di batu Panyandaan. Sementara ini adalah jasad dari Prabu Linggabuana ya, Raja Galuh ketika itu yang gugur di Palagan Bubat 1357. Wah. Dan ini adalah batu Pangentengan. Nah, di sini dimakamkan ya jasad dari abu dari jasad putri Pajajaran, putri Dyah Pitaloka ya. Karena dia waktu itu ya tadinya mau dinikahkan dengan Raja Hayam Wuruk, tapi kemudian malah diserang oleh pasukan Gajah Mada sehingga Prabu Linggabuana gugur, permaisurinya juga gugur. Akhirnya putri Dyah Pitaloka juga bunuh diri, teman-teman ya, di desa Bubat, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi sebetulnya Raja Hayam Wuruk tidak menghendaki ya taktik atau keinginan dari Patih Gajah Mada ya. Dia inginnya menikah dengan putri Pajajaran, bukannya diserang atau ditaklukkan melalui peperangan. Lagi pula waktu itu pasukan Pajajaran jumlahnya tidak banyak ya, karena lagi mengantar putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akibat perang Bubat ini ya, hubungan antara Galuh Sunda ya, Pajajaran, dengan Majapahit juga menjadi buruk waktu itu, teman-teman ya. Dan hingga sekarang menjadi sangat terkenal ya perang Bubat ini ya, antara Pajajaran dengan Majapahit di Palagan Bubat ya, Mojokerto, Jawa Timur. Dan tentu saja pernikahan pun gagal, teman-teman ya. Dan disinilah jasad dari putri Dyah Pitaloka, abunya dimakamkan ya, 1300 berapa tadi ya, tahun yang lalu, dan disebut dengan batu Pangentengan. Oke teman-teman, rupanya jalan-jalan kita di situs Astana Gede Kawali di Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis cukup sampai di sini ya. Sekali lagi, inilah situs peninggalan dari Kerajaan Sunda Galuh ya, dari abad ke-14, di mana di sini tersimpan ya makam Prabu Niskala Wastukancana, kemudian juga abu dari jasad putri Dyah Pitaloka ya, putri dari Kerajaan Pajajaran, Sunda Pajajaran, yang gugur di Majapahit di perang Bubat ketika perang antara Kerajaan Pajajaran, Sunda Pajajaran dengan Kerajaan Majapahit ya, sehingga pernikahan antara putri Pajajaran dengan Raja Hayam Wuruk ya gagal ya, karena Mahapatih Gajah Mada
malah menyerang, membinasakan, dan terjadi malah pertempuran antara pasukan yang mengiringi rombongan kerajaan Sunda, Raja Sunda Putri Dyah Pitaloka, dengan pasukan yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada, dan yang terkenal dengan istilah perang bubat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video desa lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.